Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم زدنا علما warzuqna fahma. Nasamo ita hormati ima orang tuanta pengasuh pengajian Pondok Pesantren Mustofawiyah hari Rabu. Onma orang tuanta Hajjah Hanum, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, panjang umur, juga diberikan Allah adalah luas rezekinya, dan diberikan Allah kepadanya kekuatan tetap bersama kita membimbing mengasuh pengajian tahun. Seterusnya nau hormati pimpinan Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru beserta keluarga. Nau hormati orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, songoni juga para ibu-ibu guru, kaum bapak, kaum ibu, khususnya yang hadir di sini anggota pengajian Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum aku menyampaikan pengajian tadi hari Nasadarion, terlebih dahulu mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekalian. Mudah-mudahan dapat memaklumi dan memaafkannya. Sebagai langkah pertama, mari kita panjatkan puja sareta syukur tuhadirat ni Allah Subhanahu wa ta'ala mandung mangalehen dihita bermacam-macam nikmatna, di antarana nikmat kesehatan, alhamdulillah, nikmat kesempatan, nikmat adalah keselamatan. Onma di hari Nasadarion dapat mengayunkan tangan nama langkah konpatna onma tu pengajianon dalam rangka menuntut ilmu di bulan suci Roma, keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Alak-alak nama nuntut ilmu di bulan Ramadan sama halnya diberikan Allah kepadanya pahala 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Diari Nasadarion kita dapat dison onma di pada hari ke-20
satu daripada bulan Ramadan. Berarti kita memasuki fase ketiga dari bulan Ramadan. Fase pertama ima rahmat sian Allah. Napaduana alam maghfirah, alam keampunan. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segala kesalahan dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maafkanlah kami wahai yang mulia, adalah fa'fu anna ya rahmanu ya rahim. Allah fa'fu anna ya akramal akramin ya rabbal alamin. Kemudian fase ketiga on ma'itasun nari itkum minan nar, pembebasan manusia sian api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Saturusna marsolawat kita tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan tuhita sasudena dotna ita harapkan syafaatna diarina parpudi saulakon. Amin ya rabbal. Bapak Ibu na hormati, on masaatna ita di bulan suci Ramadan. Sejak awal Ramadan on matu akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan, mandung bahat kaji nai sampion tuan gurunta tentang keutamaan dan kelebihan bulan suci Ramadan. Jadi on di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, pembebasan manusia dari api neraka dan para setan dibeleng, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, kegembiraan didapatkan di tatkala kita berbuka dan juga kita bertemu nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahagian kepada orang-orang yang melaksanakan bulan suci Ramadan. Orang yang melaksanakan puasa ini mendapatkan derajat la'allakum semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal. Menjadi hamba yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Menjadi hamba abidin. Amin ya rabbal alamin. Yang taat dan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang shaimina was shaimat, yang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan puasa, jaminannya adalah surga. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir ini hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surganya. Amin ya rabbal. Harana yang dirinduan disarugoikan adong opat golongan. Surga itu rindu buat bapak, surga itu rindu buat ibu. Bukan hanya kekasih yang rindu buat kita, tapi ada yang lebih dikasihi, yang lebih mencintai, yang disediakan Allah pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Itulah babur rayyan. Dari situlah dikumandangkan, kami rindu kepada hamba Allah, kami rindu kepada umat Muhammad. Yang pertama, siapa yang dirindukannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud wa Sahhahu Ibnu Hibban, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Salah satu di antaranya adalah talil Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Ngaji doh. Ngaji doh. Alhamdulillah. Belajar Al-Qur'an
mempelajarinya, yatadarasuna, yaitu membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, menghayatinya dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Inilah orang-orang yang termasuk adalah memelihara Al-Qur'an. Yaitu di bulan ini, di bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, siapa lagi? Wahafizul lisan. Itu orang-orang yang memelihara lidahnya, memelihara ucap dari kotoran-kotoran mulutnya, termasuk diantaranya gibah, namimah, mengupat, menghasut, dan yang lainnya, berdusta, termasuk daripada kotoran-kotoran mulutnya. Alat-alat yang menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang dilarang dalam agama. Kemudian siapa lagi? Memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Memberi makan kepada orang yang butuh makan. Mudah-mudahan kita lihat di sini banyak orang yang mengasihkan perbukaan kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang lapar. Kemudian yang keempat, inilah orang-orang yang berpuasa, bahwa kita termasuklah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salah satu di sini semuanya. Kalau memang bisa empat-empatnya, alhamdulillah. Tidak bisa minimal salah satu di antara yang empat ini. Inilah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, persiapan menuju Lebaran. Masih ya? Aha, baju baru mau dong. Lalu damar badayun dah gara-gara nih baju. Kue hari rayo, mandung. Jape, bigarilan sur rayo. Ulang marbaday dah gara-gara nih ba. Ahadulanga neta persiapkan menuju Lebaran. Ini kan malam-malam terakhir. Kalau dalam ibadah puasa menuju malam Lailatul, siangnya kita puasa, malamnya menunggu malam Lailatul, terutama di malam-malam berarti malam yang akan datang, malam 20 malam 20 malam 20 tuh, malam 29 kita tunggu. Karena begini, siang harinya membakar dosa, malam harinya dapat ampunan. Mangqama berarti orang yang beribadah di malam hari. Mangqama fi syahri Ramadan, orang-orang yang beribadah adalah pada bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min, dengan syarat apa? Imanan wahtisaban, karena iman dan penuh pengharapan. Orang yang mendapatkan beramal salah satu di malam itu tadi, atau di malam Lailatul Qadar itu, Allah mengatakan khairum min, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan bisa kita beramal di malam tersebut. Malam apa itu? Wallahu a'lam. Cuman diterangkan di malam-malam ganjil. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, tai ahadun ita persiap konon naget nangkan naro, sebagai ayah tanggung jawab rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kaum muslimin yang sudah dewasa, ahadu zakatul fitrah. Zakatul atau zakat fitrah itu, zakat fitrah itu disebut juga adalah zakatul iftar, zakat berbuka. Saat zakat atau adalah zakatun nafs, atau idokon jual zakat di diri, atau kedudukan zakat fitrah itu seperti
sujud sahwi di dalam sholat fardu. Mau nggak? Menempel naurang, menempel naurang. Ahama hadis di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, yaitu zakat fit. Gunanya tuhratan lis-shaim, mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi, daripada perbuatan sia-sia, warrafasi, dan kotoran-kotoran mulut, wa tu'matan lil masakin, dan makanan bagi orang miskin. Paman addaha qabla shalah, maka siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, fahiya zakatul maqbulah, itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat, fahiya sadaqatum minas sadaqat, maka dianya adalah sedekah daripada macam-macaman sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah wa sahhahu Ibnu Hibban. Kepada siapa? Nabi juga menjelaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari siang lain telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, tentang zakat fitrah, sa'an minat tamar, satu sa' daripada tamar, au sa'an minas sa'ir, satu sa' daripada gandum, alal abadi, atas hamba, wal hurri, merdeka, waz zakari wal unsa, laki dan perempuan, was saghiri wal kabir, kecil dan tua, daripada orang-orang muslimin. Wa amaraha, dan menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, an nuaddi, bahwa ditunaikan, qabla khuruji nasi ila shalah, sebelum keluar orang-orang ke tempat salat. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jelas dalilnya tentang zakat fitrah. Yang pertama, fungsi zakat fitrah itu, fungsi atau hikmah zakat fitrah itu, sebelum kita masuk yang terlebih lanjut, bahwa fungsi zakat fitrah itu ada beberapa hal. Pertama, yaitu adalah orang-orang yang menunaikan zakat fitrah itu, bahwa itu adalah mensucikan bagi orang yang melaksanakan puasa, kan begitu? Bagi orang yang melaksanakan puasa, salah satu di antaranya daripada perbuatan sia-sia, karena bahatan do karejon tadi bulan puasa naswaha, papotang-potang hari sambil marburas, macam-macam perbuatan sia-sia, warrafas, kotoranmu. Dan zakat fitrah itu gunanya untuk makanan orang miskin. Jadi bahwa hikmah zakat fitrah itu atau zakat harta itu ada 10. Ada 10 hikmah nate, sebelum tamaskumna. Hikmahna adong 10 hikmah zakat fitrah atau zakat harta. Yang pertama, menyempurnakan iman seseorang. Naramar zakati alak namar iman. Ya tolak dengan dailojana kare julen besar betul alak nina, kan begitu. Anggo indah benar didasari oleh keimanan. Jadi guna di zakat fitrah itu adalah yang pertama, menyempurnakan iman seseorang. Kedua,
mensucikan harta, harta dan diri kita. Guna di zakat fitrahon tarsongon ko sugari dosa banyak membara. Tak obahnya kata Nabi di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, zakat fitrah itu bagi diri manusia seperti air memadamkan api. Jadi zakat fitrah itu adalah salah satu zakat itu meredam kemarahan Allah Subhanahu dan meredam panasnya api neraka. Jadi adalah bahwa hikmah zakat fitrah itu mensucikan pahiyas diri dan lewati wudu. Pahiyas adalah hati-hati bisa dengan zikir, salat. Pahiyas mulut dengan bacaan Al-Quran. Jadi salah satu hikmah zakat fitrahi adalah mensucikan dengan sama dengan kalau memang di awal zakat fitrah itu cuman hanya di bulan Ramadan, yaitu akhir. Nanti akan kita bahas ujungnya. Saya sampaikan dulu hikmahnya. Yang ketiga, bahwa zakat fitrah itu adalah menghapus dosa hamba. Jadi guna di zakat ini adalah menghapus dosa. Yang keempat, gunanya menjalin silaturrahim di antara iba. Bisa ngaparjodo ilehen biman ta'ul, kata Nabi. Orang yang kita tanggungan kita siapa? Ya, kerabat kita kepada orang yang kita tanggung adalah menjalin persaudaraan di kalangan kaum Yang kelima, menumbuhkan rasa rendah hati. Guna di zakat fitrahi menumbuhkan rasa rendah hati, berarti menghilangkan dari diri keangkuhan dan kesombongan. Berarti berbagi tolong menolong dalam perasaan. Karena ancitan do namale, ancit namale, ancit nama umas, mancit. Alhamdulillah masih 24 jam. Saudara entai kadang sadari saborin sakali maya, kadang sasapoken sakali mia mangan. Imia dapat. Jadi menumbuhkan rasa kasih sayang. Jadi menumbuhkan rasa kasih sayang, yaitu menumbuhkan rendah hati. Yang kelima, keenam, mendatangkan rezeki. Jadi marsa katiba bukan menghabiskan harta, akan tetapi mendatangkan rasoki. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari siksa api neraka. Karena as-sadaqatu sitrum bainahu wa bainan nar. Sedekah itu kalau kurang nisabnya namanya sedekah, kalau cukup namanya zakat, menjadi pendinding di antaranya dengan api neraka. Berarti sedekah itu di samping mendatangkan rezeki, juga zakat itu adalah menjadi pendinding dari api neraka. Yang kedelapan, menolong orang du'afa, menolong orang yang lemah atau yang miskin dan fakir. Menolong yang du'afa. Yang kesembilan, mula deges ma dikelola badan zakaton, deges dikelola zakati. Kalau desa sekarang Basnas, deges dikelola adalah terjadinya sistem masyarakat yang islami. Mula deges matar salur di masyarakat di zakat fitrah itu mewujudkan masyarakat itu adalah masyarakat yang islami. Dan yang ke-10 terakhir, bahwa zakat itu juga adalah bisa sumber dana pembangunan Islam, membangun sarana
Islam. Ya, apakah masjid, apakah sekolah dan sebagainya, perguruan, sarana pembangunan untuk umat Islam. Itulah sekitar makna daripada zakat fitrah atau zakat harta ada 10. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Sama dengan puasa. Puasa juga diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Zakat fitrah pun diwajibkan syariatnya pada tahun kedua Hijriyah. Itu tentang zakat fitrah. Bagi siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu? Tentu tadi sudah saya sampaikan, siapapun orangnya yang dia seorang muslim, laki dan perempuan, tua dan muda, anak-anak, ataupun adalah yang statusnya merdeka atau dia statusnya hamba, bahwa wajib dikeluarkan zakat fitrah itu, asalkan dia satu, ada cukup makanan dia sehari semalam. Dua, hidup dia di antara dua zaman tersebut. Misalnya pas habis marbuko, lahir pompumu, ibain magorarna Ramadan sapitri. Dapot dia Ramadan naik, dapot dia arira. Bagaimana lahir setelah berbuka di akhir Ramadan? Wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Aduh. Tapi kalau lahir dia sebelum berbuka, 5 menit na indah pemarbuko, lahir ya, adalah lahir sebelum berbuka. Berarti otomatis dia itu saya ulangi kembali. Lahir dia sebelum berbuka syarat adalah lahir dia sebelum berbuka, 5 menit lagi sebelum berbuka. Berarti hidup dia dua zaman itu, kan begitu? Ramadan dan Syawal. Wajib zakat tapi setelah berbuka dia lahirnya, itu tidak wajib. Saya katakan tadi, lupa saya. Adalah setelah berbuka dia lahirnya, itu tidak wajib. Tidak wajib anggodung berbuka dong. Nangkon dadot di bulan puasonai. Sebaliknya, apabila seseorang suami ayah hidagan laki meninggal sebelum berbuka, di bulan puason atau sebelum berbuka meninggal dia, ya apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Indah hidup dia di zaman naik. Tedung berbuka. Karena di tahun biasa poken bante, pokoknya makanan malam lebaran itu surprise lah. Adong rondang, adong sup, adong lomang dan macam-macam. Habis si pangadudai, kotopek mabutong tunai darah tinggi mate, pas malam hari raya. Mahebat tuh supondo. Bagaimana? Wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Harana mangulu di Ramadan naik, mangulu dia di Syawal. Jelas? Aduh. Hanai benon zakat fitrah. Di zaman Nabi tamar, gandum adalah so'an dari inab, anggur yang dikeringkan. Mis dedokon mimidawai kan? Sabib. Atau akib, keju, itu di Arab. Di kita mana? Makanan pokok. Nah, italian zakat fitrah tatong kinai adalah makanan pokok. Makan pokokmu beras. Adalah beras. Berarti yang kita keluarkan ini nanti beras. Jelas. Kapan waktunya? Jadi gini, kapan waktunya zakat fitrah itu kita keluarkan? Boleh sejak Ramadan sampai pelaksanaan, sebelum terlaksana sholat hari mandung tolan on metulakwa zakat fitrah musahmai. Hukumnya
boleh. Ida ho sudaromi urang ahana mapanna, urang makananna itulah pokinan tusia sah dari hukum. Nah, dari wajibnya kapan? Setelah kita berbuka nantinya akhir Ramadan sampai pelaksanaan sholat. Saya madisima ro wajib nai disima wajib nai ro dung marbuka ita akhir Ramadanon marbuka tolak isi incobat Roma pengumuman arira Roma kewajiban tuita mengeluarkan zakat fitrah. Sadia ukuranna Sadia ukuranna setiap orang, setiap kepala, bahwa ukurannya satu sok. Jadi satu sok itu berapa? Nah, jodoh kalak dua gantang. Nggak mengerti babe. Gantang itu tandahan, kan? Lagu Nabi Noto sa gantang dua gantang nina. Anggonya sa dua gantangnya. Jadi sadia dong. Utimbangan di soal pas sampai adalah tuhita mula timbanganna menurut adalah di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu satu sok itu menurut mazhab Hanafiyah yang boleh dijadikan adalah zakat fitrah itu dengan uang itu mazhab boleh pengilen mazhab Hanafi bukan beras pun boleh. Tapi kalau diuangkan tentu harus seberat ukuran mazhab Sadia ukurannya 3 kilo 800 gram 3,8 kilo 8 garis senilai ini anggo menurut mazhab menurut mazhab Hanafiyah 3 kilo 8 garis peng daulehen na dong nasud harana ia lebih membutuhkan peng idaho tolak taklid tu mazhab Syafi'iyah wita mete dohot jumhurul ulama 2,75 gram saritana 2,7 garis ben kala 2,7 kalau bisa tiktong teh lebih baik. Dari mana satu soki per kepala 2,75 gram menurut mazhab Hanabilah Imam Hamba ia bernambah sotik 2,76 sada bedana sada 75 sada 76 maka jumhur ulama sepakat di kita 2,7 saima setiap orang anggo sangat piga tekong tong marbeda do tekongan tahun au kilo dudokon au tekongan ku patok dia rambir do takar dia rambir ko takar susu apa adong cap nona 3 bendera ya susu cap mana jadi anggo di kiloan lebih baik jadi setiap sesaat lagi lebih baik kiloan 2,7 ons 2,7 bitu sawan mana italehen tuise tu fakir miskin. Kaum bapak kaum ibu nau hormati soan dia mon sakaton pas keluargaon amanah dogil sumbayang pengarang miskin natu ya jahat natu kan itu itu si Islam daya Islam mudah-mudahan niat menilai itu sia marubah ya maringgas menjadi sumba arana mau menambah kadal fakru ayyakuna kufran kemelaratan itu kadang membawa orang kepada kekafiran tapi lebih baik pilih gimana lebih umpade yang Islam tidak boleh diberikan kepada yang bukan Islam. Zakat itu adalah hak bagi orang kaum muslimin dan muslimat. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Wajibna ima dung marbuko akhir daripada bulan suci Ramadan. On majolo
Dungabis siani indah dong kata-kata yang paling indah, yang paling mulia diucapkan kecuali kalimat takbir. Bagaimana anak diranto doni anaknya? Ison, tanggunganmu deh. Tanggungan ni bakal warpon. Jadi itu, kaum bapak, kaum ibu na hormati. Ingat dah, on adalah mau puason orang-orang yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya, indah petarangkat puasoi. Dung tibilehen ma zakat fitrahi tarangkat ma ibadah puasa. Tarsongon kita na mardoa deh. Anggo mardoa iba na sodong do solawatna. Tarsongon iba ma adalah mar handphone, mar telepon, indah dong pulsana, indah sampai. Jadi mandoa iba mesti diawali dengan arkona donggo ditutup dengan solawatna. Mula puaso pe penyempurna ni puasoi ibayar do zakat fitrah. Akhirnya suci meitai di hari raya fitratin. Makanya di hari raya itu adalah kembali Idul Fitri, artinya Id kembali, Fitri maknanya dua, kembali makan pagi, dan adalah Al-Fitri secara maknanya kembali kepada kesucian. Harana ada isi di Ramadan itu adalah rahmah, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Imada tentang zakat fitrah. Nah. Indah be. Karena kini indah dohot dia di dua zaman naik, yaitu Ramadan dohot Syawal. Onadot dari besi. Karena kewajiban naik dia di malam arira. Sonari adalah indah wajib dihita. Tapi benda ditulak doon zaman na mulai on awal Ramadani on hukumna lama. Harana zakat fitrahi waktuna tertentu. Te anggo zakat harta do kapan saja pun sesuai dengan haul yang Anda dapatkan hitungan Anda, di situ Anda tolak silakan. Tapi zakat fitrahi indah ngon di Ramadan dosa tolak sampai tu hari raya. Bulan lupa ya sada hari raya sebelum tenggelam matahari boleh dipoto. Tapi adalah orang yang mengeluarkan dibutuh iya do cuman karena lengah di sudung sumbayang do keluar konia i bahagian sedaqatum minas sedaqat, itu sedekah daripada macam-macaman sedekah. Jelas? Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Balik dah. Irna perlu. Paom puni babusani ya. Paom puna sian dia, sian anak. Anggoda sian baru, tanggungan detong teh. Tanggungan. Jadi bolehkah kita itu? Boleh, tapi lihat dulu adalah zakatnya. Mampukah orang tuanya memberikan zakat? Yang dia tanggung dulu. Karena pernah Nabi SAW yang menanyakan tentang sedekah itu, ya Rasulullah, ila aina atasaddaq? Tu dia dodongan au mersodakoh jolo atau mengeluarkan zakat. Disebutkan Nabi, tasaddaqa ala zawjik, yaitu bersedekahlah Anda kepada suamimu. Podona karejo, suami pengangguran. Kan somoni do. Podona karejo, ngana mangan ni munga mangannya. Nasilian mangan sajo maya. Nah dong be, ati asal kon ho tetap ko mendapat status istri sianu bangga ho. Nang kon ko karejo sucok asal kon maholes tenang di son ngonau majali nanimu. Ilehen ko malanjonia sodakoh medioi. Ilehenia ya
lehen tusia sodako tapi pula alak laimi dan tong mga lehen balanjomu napako borarna napako berbeda pula sodako sunnah tapi pula napako kewajiban. Jadi nomor kewajiban tusia yang pertama dokter Nabi tasaddaqu ala auladak, bersedekahlah Anda kepada anak-anak mi sudena, ilehen mi balanjona dan ilehen kobuse tusia ada boleh. Tapi yang namanya zakat, ingat, yang namanya zakat, fitrah atau zakat yang lainnya, ilehen ko tu anak mi dilihat do anak mi anggona poso-poso depena sapardahanan do dohot ko anak dohot boru indah tola atau suami istri teles sabagas dohot ko son paranak ni pisang dohot ko saudon dohot parmain mi indah tola ilehen ko taidung asing do iya nada sapardahanan kamu be masing anak mi asing dodo boru mi idaho na miskin do itulah kotusia zakat, baik zakat fitrah atau zakat harta, hukumnya boleh. Tapi sebaliknya, anggo anak tuamang, anak adalah orang tua atau mertua, itu tidak sah ditolak kepadanya zakat. Karena apa? Karena keduanya orang tua itu kewajiban do tu anak melanjoi orang tua nia, kewajiban do tu anakna, kewajiban do tu boruna memelanjoi ayah makna itu. Jadi indah tola ilehen tusia na kotor ni harto niba i adalah kewajiban. Wasamai mosa de peo. Bagaimana pula suami istri pisah ranjang marbadai sadana parbuncut sadana pangamuk di bulan puasa topek malam marirayo atau istri dalam keadaan tolak rajai na tola dopeya doti tolak sada dope salat dua tola dopeya rujuk. Bagaimana kepada suaminya zakat fitrahnya wajib bagi suaminya karena itu tanggungan suami, wajib suaminya memberikan nafkahnya. Mendung wajib suami memberikan nafkahnya. Ulang marbada ikut terayo. Mendung. Tapi bagi suaminya anaknya, siapa tahu suaminya mendapatkan anaknya nada purnai anak sinado. Misalnya, apakah diwajib dari suami nada suami mi mengalehen nafkahna indah karena indah anak niai. Dewi yang malin sakat nai, isedo umaknai. Mawaris itu ayah nai indah. Tenainya doda sebelum nak bope angkon nadong do hubungan nikah nasu menjadi golongan anak nia. Kau bapak kaum ibu na hormati. Zakat on di bulan suci Ramadan tentu kita perbekalan untuk kita sasudena. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain mengatakan, karena amal puasa itu disebutkan Nabi untuk bekal niba akhirat. Kan puasoan bekal akhirat. Idukon Nabi tadi arba'un sadal akhirah. Opat mocom dabonai persiapkan di diri niba menuju akhir. Pertama, percaya doa akhirat. Hidup perjodohan, percaya doa akhirat. Percaya doa nasunida. Percaya karena sudah do akhirat yakin do hidup selamanya indah suatu saat akan berujung suatu saat akan berujung ini puasa masalah puasa ayo pernah minta arba'atu zadal akhirah
adong nabo opat perkara na mesti seorang mukmin kita pasiap tu dirinta. Nah, pertama adalah as-shaumu sihhatin nafs, bahwa puasa yang takarejohonon konon adalah kesehatan jiwa, tenang hati-hati nih, bahkan begitu. Mas sehat pula sehat majiwa nia laki akan tenteram mai amal ibadah nia jiwa. Jadi jiwa nai pula ibarat najo letih pula sehat, orang sehat jiwa nai mau morong-morong mai kan begitu. Tidak binoto sang anai dokna dan nakotor me jiwa nai. Jadi pula puasoon pe salah satu gunana jokon nabinta puasa iba sihhatun as-shaumu sihhatun nafsi, bahwa puasa itu kesehatan ni jiwa ni manusia. Jadi pula puasa itu bisa menghilangkan si stres. Suatu on kan bahat kalak na stres. Aso stres cicilan manunggak, julo-julo indah giliran niba, pakai kebutuhan bahat, manunggui rosajo, cicilan kan begitu. Kan mentong wajah-wajah nama hutang sudah. Oh, hari raya. Iya mison na sumang krediton, baju pun dikredit do, manunggak ro, kebutuhan banyak, penghasilanku, stres menibennai, stres menangi kan begitu. Mana paling payah ni kredit, panganon, arana na utang indah ni dabe, nalui payah membayarna. Sihhatun nafsi, bahwa puasa itu bagi kita puasa itu adalah junnah, sebagai perisai, sebagai benteng. Jadi malu iba manahan di diri. Maido mohop inang laut dona marombak na ulang sidot dohotan longko-longko. Alak dona magabe ulang do tiba mencintai na mancit sendiri de uluni bayi. Nangkon nadong do diba sifat kona. Apa yang ada inilah kita nikmati, kita syukuri puasa. Dari itu di puasaan mangido mohon auson terlena adong do salah satu angkri berupa onon di hari Rabui, kadang nama meninggal hari Rabui. Hari Salasan tong malam sinayan bulak sumbayang tarayaw minum mau di dopoi do hotia minum. Au dokon, au na minum mo ni siben was na ulala, uinum panta pakai es. Mau was utong, cocok do dio nih, ku cocok nih ya. Minum susu lama, baik-baik. Rame, biar sakkalai, nasa meja dong kala. Anggo na so cocok dongan, ulang inum. Tubol tok nih dongan do na cocok, tubol tok iba cocok nih kalai. Indah biasa do raputi, bayar sama meja tong. Minum pep, biasa mau taragang manguas. Hari Salasanai buparsanya angkon sampai jam 5 biar dengan puasoon minggu milokon itu tuan anggo puasoon pe diar mati par tahun kondon de jam membutal kon nanya anggo puasoon jam 5 mania diar pe mat tahun kondon tolong hari naik pro pengumuman mama ninggal rupanya kita cima parsia yang dope. Jadi bekal liba untuk akhirat tak masalah satu yoban. Puaso adalah puaso iba. Dokon tupuang mi puaso. Karena bahat anak na surah puaso. Ka puaso hari ya. Aklay, daboru, bahkan anak lain dah puaso. Santai saja ya semuanya. Ingat bahwa puasa itu sendi daripada agama Kemudian apa lagi? Wassalatu taqarrubu ila Allah. Bahwa salat itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi sumbayangi pada dok diri niba tutuhan. Jadi calon ahli surga itu puasa ditutup dengan kalimat Allahu Akbar
sedangkan salat diawali dengan Allahu Akbar. Dua diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Satu adalah salat, yang kedua jihad fi sabilillah. Komando perang Allahu Akbar. Nah, indah demon Allahu Akbar dah. Orang no Allahu Akbar nih ditutup karena tantangannya orang yang mati fi sabilillah diangkat tangan, kedua tangan begini. Allahu Akbar dalam salat. Orang yang salat itu as-samanuhul jannah, bahwa salat itu harganya adalah ditutup dengan kalimat Allahu Akbar, itulah Ramadan. Jadi habis marbu kita mungkin naik, tutup dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil jannah. Tangan terangkat semua begitu. Itulah penduduk surga. Jadi puasa itu harganya adalah surga. Jadi sembahyang mendekatkan diri kepada Allah. On manatulun yang diawali dengan kalimat takbir. Ibadah yang ditutup dengan kalimat takbir. Baik secara menyendiri, baik secara berjamaah, baik di rumah, di langgar, di surau, di masjid, kumandangkan takbir. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itulah di bulan Ramadan kita dapatkan. Nilainya adalah mudah-mudahan kita saya ucapkan tadi termasuk orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala yang disediakan pintunya yang bernama Babur Rayyan. Itulah bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian sembahyang kita baik salat tarawih maupun salat fardu. Tapi biasanya salat tarawih di masyarakat songon sabun malam pertama Ramadan, 10 pertama amanara, 10 kedua berkurang, 10 terakhir murmotik gula berjamaah dan sebagainya, kan begitu. Mudah-mudahan kita tetap tetap laksanakan setiap malam. Indah dong sembahyang tarawih di bulan asing kecuali pada bulan Ramadan. Di sini dong tarawih na berjamaah di bulan Ramadan. Kemudian napataluna berkata as-sadaqatu sitrun bainahu wa bainan nar ning nabinta. Adalah sedekah itu menjadi dinding di antaranya dan antara api neraka sedekah. Itu mamar sadaqah dentong alhamdulillah melen ko manyagotin tong may masakon ko manyagoti mamar masak mailen panganon na ilen dope-epeng na borngin na ya sucok menghabis ko ulang kumulak tubakas ini. Dan ko 50.000 habis. Ditung cudi benya, tu si kater benya. Marpada do majadina. Ulang. Kemudian yang keempat, napaupatna waddumu'u tamkhul khati'ah. Air mata dapat menghapuskan dosa. Air mata aha, nah hidup senar jarang naon. Air mata aha. Ad-dumu'u tamhul khati'ah. Air mata bisa menghapuskan dosa. Air mata macam-macam. Adong tong air mata ibaho. Nah, pura-pura tangis, pura-pura sedih, tengan sedih na sebenarnya. Adong tong memang kelurahan air mata, sen namang korot bawang, dosoro air mata.
pura-pura sedih. Adong tong benna masyuk tu do ni gule nia bawang menggoreng bawang nia ro air mata. Rong tong benna bahagia do ro air mata. Pas nadolot mentong ngaro make marusao suami malapan bulan kondo pero marsuo mulak mawa. Pro marusao, za pro air pas abis sembayang tahajud korosa, ilehen na mayulit kon na tutarunan bugonjong 20 amin. Sa, so mandi ada penimu, ahanimu. Bagi orang yang bersyukur menangis dia, kegembiraan. Tapi pula na sumar syukur ahannya, ini dong lah abang tambana deh. Tapi maksud kondisi bukan do air mata nih, adalah di bulan Ramadan kita introspeksi diri, di marzikiriba, merenungi dosa-dosa niba, mandung lewat, mengakui kesalahan. Mengakui bahwa perbuatan ini adalah dosa, menyesali perbuatan itu, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kembali kan tolu, mengakui kesalahan, berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi, dan yang ketiga menyesali perbuatan itu saking sosalna meneteskan air mata. Harana itawan maidomo pita sasurna, semua kita punya histori, punya sejarah masing-masing, punya dosa masing-masing. Indah marsibukaan beitabe, semuanya punya masamu. Besapahan sugari, kisah prajodoh pala roho nih, bisa mana? Pasti dong kan begitu. Adong histori na. Sampai saudari ama, indai kau nak kira pesalenda ini. Adong sejarah na masing-masing. Adong natar buat hartoni dongan. Ingat inang, ingat udah, amang. Setiap panca indera ini semua punya catatan masing-masing. Mata tersendiri catatannya, tangan tersendiri catatannya, adalah tangan tersendiri catatannya, mulut tersendiri catatannya, kaki tersendiri catatannya. Disimpan, nanti semua buku itu satu persatu akan dibuka, dipertanggungjawabkan. Kemana telinga ini? Makanya adalah penduduk sorga sudah jelas tadi itu. Adalah orang-orang yang selalu membuat bekalnya, dia berpuasa, sholat jalan terus, bersedekah, dan dia meneteskan air mata karena taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ciri neraka itu juga demikian. Penghuni neraka itu juga ada 3 ciri-cirinya, kan begitu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebahatan penghuni neraka jin dan meyadohot jin dohot manusia asing na indah masuk ilehen do dia lai ate-ate, namun ate-ate nai indah ujung marpi nama ate-ate doita punya hati. Ini punya hati dalamnya, ini hati ya. Ilehen do dia lai mata nai indah ujung mangalihit kebena lain saja pandangan na ya, lain pandangan na. Ilehen do dia lai supingon pe indah ujung marbine indah benar sebagainya indah dong lapor luisia do kon masomani matu bel gurui matu bapak ulamai dan sebagainya ngapor lu dia wihnya apokona lalu natua iya selesai. Ulaika kal an'am, pula nasongonon na onna adalah
seolah-olah dia adalah binatang ternak. Yang namanya binatang ternak indah dong kecuali M3 mangan modem ini ya anggo bina kita ini semua nih habis kita meninggal masih adong dope nakan lepar tanggung jawab pun ya ulaika kal an'am balahum adol on ma'alat nasosa ulaika kal an'am ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Jadi on mana tolu mocomon namar ate inda punya akal, inda ujung marpi nampunya mata, inda ujung ilehet tu kebena mampuna suping ngalara manangion nai do ima sidokon alak mandailing angguanai ambeng ni sutan garang nama nangkok marante bosi iajaran pebayo ngana tarajar nangkon nama te do masolosi abis mai tena kaum bapak kaum ibu na hormati matak maita tepat waktu dah na usar konaron dape masak parbuko aku ada denganan deruana kaum bapak kaum ibu na hormati sedikit lagi bahwa ahlu sorga. Maka di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa disinilah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Jadi nang kini nerinduan disarugoi nang kini kembali itu asal salah satuna alak na selalu membaca Al-Quran. Mau wala nga Al-Quranon pula raho membacana raita membacana harana melihat Al-Quran pahalo menggendong na mengoban na pahalo membacana pahalo menghayatina mendapat pahalo kemudian mengamalkan isinya juga mendapatkan soraita membacana ison pa sampai adong 5 na ita paroleh siani boleh ita baca mohon Al-Qur'ani di Ramadanon adong 5 nangkan idapotkon. Nah pertama memperoleh pedoman hidup dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pedoman hidup dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat di ayat yang kedua dalam Al-Quran. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil. Berarti Islam mendapat petunjuk alaq nata hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 5 ayat menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, itulah orang yang dibagi Tuhan kinando tolu mocom manusia mukmin kafir, munafik. Ini pertama pembukaan naik. So dia pembukaan Al-Quran ini. Zalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab, maknanya Al-Quranul Karim. La raiba, tidak ada keraguan padanya. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi alak nara membaca Al-Quran. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mudah-mudahan kita semuanya mendapat petunjuk. Baru yang kedua dari ayat 67 ceritakan orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Baru ayat munafik, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا. Itu bagi tiga. Jadi manusia itu golongan, mukmin, kafir, ya, mudah-mudahan kita yang pertama termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman. Ingat, yang kedua, bahwa kita baca pahala berlipat ganda. Pahala setiap huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan lipat gandakan. Setiap huruf 10 kebaikan. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik ibadah. Bahwa membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik ibadah. Ahading nabinta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadati ummati qiraatil Qur'an. Rawahul Baihaqi. Sebaik-baik ibadah umatku, kata Nabi, qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Maka mengaji mahwaya, baca Al-Quran inang sebelum ibacaun kalak tusupingmu Al-Quran. Mau deh? Nama mau? Lagi berkoroh mai? Mengaji iba sebelum ibacaun kalak tiba Al-Quran. Man aradat dunya fa'alaihi bil Qur'an wa man aradal akhirah fa'alaihi bil Qur'an wa man aradahuma fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang kepengen dunia mesti dengan Al-Qur'an, kepengen akhirat dengan Al-Qur'an, kepengen kedua-duanya dengan Al-Qur'an. On masa deges ibadah liar monna sumalo menjadi malo ini on sumalo maji Quran liar monna jolo ita monna mengaji tanah jolo on maguru na paling abdol na mengajari na sumalo menjadi malo bulang menjadi nang malo menjadi murmama tong dai na paling salut kita ayah umata guru mengajinta na jolo mengajari ita mar alif a mindate mata date ta mindo penmu kan aja lo somali do, bro, kan itu, alif som sadate a, kami do penkum, coba tumba, alif som sadate a, wodo date wan, a wan, ini dan aja lo kan begitu, alif date a, nun date na, kami do penkum, wasin, sob date, wasin date, salam date, lamin do penmu, tahun kon anak najolo anak najolo yang jelas bisa baca Al-Qur'an. Indah dong ibadah yang paling mulia kecuali termasuk dalamnya membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, terakhir ini, yang keempat yaitu memberikan syafaat pada orang yang membacanya pada hari kiamat. Memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang pada hari kiamat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Bacakan kamulah Al-Quran, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya dia datang pada hari kiamat mensyafaatkan bagi sahib, bagi temannya, bagi yang membacanya, menolong kita,
nama membacana ima bacaan Nabi sama syafaatkan, bacaan Nabi sama nolong, itulah bacaan Al-Qur'an. Tidak bisa mengaji be. Tidak bisa mengaji mau masih. Tidak. Tidak tabusi kacamata. Kacamata tidak be. Tidak bisa pakai kacamata be, baca darah putih. Alhamdulillah. Ya itu pulol. Nabi dah be. Ilain kacamata indah tidak. Madung alat nabe. Disora dalam Nabi Noto kan begitu. Dia mau dipompulis minuto do kan. Jadi indah ni dah be. Indah ni mulai lene pentukaran 100.000 50.000 bisa dibedawan. Ya ala kulhal, pokoknya inang bisa mensyafaatkan. Al-Quran itu mensyafaatkan bagi yang membacanya. Yang kelima terakhir nih, menenteramkan jiwa. Jadi kita baca Al-Quran ini menenteramkan jiwa. Allahumma jal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalali ahsanina. Jadi membaca Al-Qur'an ahaning nabinta ma ijtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Rawahu Muslim. Indamar kumpul satu kaum di antara rumah-rumah Allah, yaitu di yatluna kitab Allah, membaca alaya itu Al-Qur'an, wa yatadarasuna, dan mempelajarinya mereka. Marsia diajar idoko senari tadarus. Dan di antara mereka Allah yatadarasun, di antara mereka illa melainkan nazalat, diturunkan atas mereka ketenangan, ketenteraman. Ula korwaniba sonang ate-ate, lambok ate-ate, londuk di bagasi, indah sinait marbadai sajo karejo, sekeras kepala dan semuanya. Mungkinkah dia tidak membaca Al-Qur'an? Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mau membaca Al-Qur'anul Karim. Ini di bulan suci Ramadan, saatnya lah kita berbenah diri, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Insyaallah ta'ala pas kita di hari raya nanti, Fitri Maitai adalah suci daripada dosa-dosanta. Termasuklah kita mudah-mudahan ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang salihin, hamba Allah yang shaimin, hamba-hamba Allah yang mukhlasin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang muttaqin. Itu semuanya lah tunangannya, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dari sini, sebelum walaupun kita mengajar Rabuan dari awal di sini, saya pribadi, keluarga mengucapkan parjol mudokon selamat hari raya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ingat marsi mohopan anggo utang tutup duit. Oke bayari. Anggo utang tutup bayari. Bobe marsi maafkan ulang ipadu-padu utang. Jadi mari kita berdoa. Mudah-mudahan nakison bahat namang ido adong keluarga nang para jolosian kita, mudah-mudahan diberikan Allah kepadanya adalah keampunan dan ditempatkan Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Yang kedua, adong tongson lahat namang ido tentang ima adalah namang ido, mudah-mudahan lamaran atau karejo diberikan Allah kepadanya, dimudahkan Allah supaya dia anak saudara-saudara kita mendapatkan pekerjaan yang halal. Dan kemudian adong busentong adalah namang ido mengerjakan kesehatan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah, yang meminta pekerjaan dijabah Allah, mudah-mudahan diluluskan Allah, yang
ada juga di sini yang belum mendapat jodoh adalah didapatkan Allah jodohnya hari raya ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada juga yang meminta adalah saya baca di sini, dia saya sebutkan lagi dari mana. Mudah-mudahan adalah diberikan Allah adalah kalau jualannya dilariskan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan percayalah Ramadan itu mendatangkan keberkahan. Itu yang banyak di sini. Ada juga pun yang bertanya, saya katakan di sini ada bagaimana adalah sebelum kita berdoa adalah bagaimana hukumnya sholat adalah berjamaah. Sholat berjamaah kan hukumnya adalah kita sunnah muakkad, bermasjid mendapatkan 27 derajat. Bagaimana perempuan sholatnya berjamaah di masjid? Baik. Kalau di rumahnya juga baik. Kalau ke masjid dia berjamaah asalkan suaminya ridho dan tidak menimbulkan fitnah, silakan ke masjid. Jadi itu saja adalah yang namanya sholat. Dan hukum berjamaah itu ada satu pendapat, ada beberapa pendapat yang bermazhabkan Hanafi, bermazhabkan adalah Hanabilah, hukum berjamaah itu wajibul ain, fardu ain. Menurut Zahiriyah adalah syarat sah sholat, tapi menurut Syafi'iyah dan Jumhur sunnah muakkad. Alam sholat berjamaah itu di masjid mendapatkan 27, di luar masjid mendapat 25. Satu pendapat orang yang jauh rumahnya dari masjid mendapat 27, yang dekat 25. Jadi macam-macam. Orang yang sholat berjamaahnya adalah di masjid 27, di luar masjid 25. Jadi ada beberapa pendapat, tapi yang umum adalah sholat berjamaah adalah khairum min sholatil fasi, lebih baik daripada sholat menyendiri. Biham adalah bisab'a wa isrina darajatan, dengan 27 derajat. Satu riwayat bikhamsi wa isrina juz'an, dengan 25. Mudah-mudahan kita semua berupaya untuk melaksanakannya secara berjamaah. Ala hazihi niyah kullin niyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا رحمن. فاعف عنا يا رحيم. فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأولادنا ولأزواجنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار أجمعين يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.